Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika kita mendengar kata kewajiban, saudara, berapa banyak orang memikirkan kewajiban itu sebagai sesuatu yang positif, konstruktif, atau lebih banyak orang berpikir kewajiban itu sebagai sesuatu tuntutan yang membebani. Saudara, kita harus tahu, kita mempunyai kewajiban itu artinya kita menerima kepercayaan yang daripada Tuhan. Dan hidup kita berharga di mata Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan boleh bernilai di dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dunia ini ada banyak aksi demonstrasi. Dan pasti saudara topik-topiknya berbeda-beda dan dorongannya berbeda-beda. Namun saudara, pada umumnya yang kita saksikan demonstrasi itu lebih menuntut kepada penuntutan hak mereka. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar sebuah demonstrasi yang menuntut kewajiban mereka. Saudara, saya tidak pernah mendengarkan hal itu. Saudara, memang di dunia ini, saudara, pada umumnya orang lebih menuntut haknya daripada menuntut dirinya melakukan tanggung jawabnya. Saudara, kewajiban itu berbicara pertanggungjawaban. Dan pada akhirnya kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Namun jangan lupa, saudara, kalau kita bicara pertanggungjawaban artinya apa yang engkau perbuat diperhitungkan Tuhan. Diperhitungkan Tuhan artinya, saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Saudara, kita tahu anak-anak kecil perbuatannya tidak perlu dipertanggungjawabkan karena dianggap dia tidak mengerti apa yang dia kerjakan. Namun orang dewasa karena dianggap berharga, maka pertanggungjawaban itu menjadi penting. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Yesus Kristus. Saudara, marilah kita hidup didorong hutang kasih kepada Tuhan. Sehingga kita selalu ingat akan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita membaca Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat yang pertama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dengan segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Rasul Paulus menguraikan seperti apa sih kehidupan orang percaya di dalam Kristus, maka saat ini Rasul Paulus berbicara praktek nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena memang saudara, iman Kristen itu untuk dipraktekkan dalam hidup kita. Dan saudara, praktek nyata itu saudara-saudara harus menyatakan kita sebagai orang yang memang telah dikasihi, telah dikuduskan, dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, relasi di dalam keluarga ataupun relasi di dalam pekerjaan yang Tuhan kehendaki ialah bersifat resiprokal atau ketersalingan dan tidak bersyarat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Pasal 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Saudara, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, ini adalah relasi-relasi yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, relasi-relasi yang digambarkan di sini adalah relasi-relasi yang intensif. Artinya bukan sekali-sekali ketemunya, tapi tiap hari. Yaitu relasi di dalam keluarga dan relasi dalam pekerjaan. Dan saudara, kita tahu memang saudara, relasi yang sifatnya intensif, yang selalu diakses, bisa menimbulkan masalah. Saudara, kehidupan manusia sebetulnya mempunyai nilai di dalam relasi-relasi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, perintah Tuhan adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sama seperti kita juga mempunyai relasi dengan Tuhan. Nah, saudara, relasi-relasi ini kalau kita baca dalam firman Tuhan, sifatnya resiprokal. Tidak pernah satu arah. Tidak pernah hanya satu orang yang punya kewajiban, yang lain tidak punya. Tidak pernah hanya satu sisi yang punya hak, yang lain tidak punya hak. Saudara, tetapi saudara-saudara, sifatnya ketersalingan. Namun saudara, yang indah adalah tidak bersyarat. Saudara, istri harus tunduk kepada suami. Namun suami tidak boleh kasar kepada istri. Saudara, Alkitab tidak berkata istri tunduk kepada suami yang tidak kasar, tidak. Karena tidak bersyarat. Namun suami tidak boleh kasar kepada istri. Saudara, itulah sifatnya resiprokal. Anak harus taati orang tua. Namun kita sebagai orang tua, jangan menyakiti hati anak-anak kita. Kita yang bekerja, mari kita mentaati pimpinan kita, Tuhan kita. Namun kita sebagai pimpinan, mari saudara, kita belajar adil dan jujur terhadap saudara-saudara kita yang bekerja. Saudara, ini resiprokal dan tidak bersyarat. Disitulah saudara-saudara disebut sebagai relasi satu dengan yang lain. Disitulah artinya kita saling melayani satu sama lain. Disitulah arti kita saling menghargai satu sama lain. Disitulah arti kita saling membangun satu sama lain. Saling menghargai. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah orang yang sebetulnya kita setara. Namun kita punya bagian masing-masing. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita menghidupi hidup kita dalam anugerah Tuhan. Maka kita menghargai anugerah Tuhan itu dengan menghargai orang-orang di sekitar kita. Yang bersama-sama kita. Apapun posisi dan kedudukannya, apapun perannya. Di situ saudara kita menyadari. Kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Di dalam kita memberkati satu sama lain. Yang kedua, saudara, seluruh perbuatan kita sepatutnya lahir dari segenap hati kita. Karena memang motif hidup kita itu adalah kita melakukannya bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara, ketika kita sadar bahwa kita hidup di hadapan Tuhan dan apa yang kita lakukan, saudara-saudara, langsung atau tidak langsung kita lakukan kepada Dia. Meskipun saudara berlaku kepada orang lain, tapi saudara, hidup kita ini kan di hadapan Tuhan. Dan saudara, kita tahu kita harus bertanggung jawab untuk seluruh apa yang kita kerjakan. Saudara, orang yang bijaksana, maka dia melakukan segala sesuatu seturut kehendak Tuhan dengan segenap hatinya. Disitulah nasihat firman Tuhan kepada kita. Nasihat firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kita ini hidup di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu hatimu, tetapi Tuhan tahu hatimu. Engkau dan saya tidak bisa hidup
sembunyi-sembunyi atau munafik. Tuhan tahu hatimu. Engkau melakukan setengah hati, Tuhan tahu. Dan saudara ingat satu hal. Kita pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saudara, satu hal yang perlu kita ingat. Kita sedang melayani Kristus. Dialah Tuhan kita, saudara. Saudara, Dia Tuhan yang sudah mati bagi kita. Berkorban bagi kita. Menanggung dosa kita, menghapus dosa kita, mengasihi kita, mengangkat kita jadi anak-anaknya, dan yang menyelamatkan kita. Saudara, ketika kita sadar hal itu, saudara, saya yakin firman Tuhan ini firman yang masuk akal. Mari kita melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saudara, itulah kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh mulia dan sungguh-sungguh berarti. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biar firman-Mu selalu mengajar kami, mengapresiasi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami belajar mencintai Tuhan karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.